Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran matematika kelas 5, materi jaring-jaring bangun ruang, kubus dan balok. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak kelas 5, suatu bangun ruang jika dibelah, kemudian masing-masing sisinya digambarkan mendatar, akan menghasilkan gambar yang disebut dengan jaring-jaring bangun ruang. Setiap bangun ruang akan memiliki bentuk jaring-jaring yang berbeda, tergantung bentuk dari sisi-sisi bangun ruang tersebut. Baiklah anak-anak kelas 5, kita akan memulai dari jaring-jaring kubus. Kubus terdiri dari 6 sisi yang bentuknya seperti dadu, yang mana 6 sisi ini semuanya sama. Ukurannya sama, yaitu berbentuk persegi. Kalau lembarannya kita buka, akan menghasilkan gambar seperti ini. Kalau kita buka secara lebih lebar lagi, kita akan menghasilkan gambar seperti ini. Baiklah anak-anak kelas 5, lebih jelasnya silakan kalian perhatikan simulasi berikut ini. Baiklah anak-anak kelas 5, berikut ini kubus yang telah kita gambarkan pertama tadi. Nah, ini kubus ini, jika kita buka, akan menghasilkan lembaran seperti ini. Bisa kalian lihat anak-anak, di sana ada gambar ungu. Gambar ungu dan gambar hijau itu berhadapan. Dan gambar warna hijau tua itu sebagai alas. Dan gambar putih itu sebagai atap. Dan gambar warna orange dan gambar warna biru muda itu adalah berhadapan sisinya. Jadi bisa kalian lihat di sana anak-anak, adalah jaring ruang dari kubus. Bisa kalian perhatikan dari kiri samping ya, kalau dibuka itu adalah jaring ruang untuk kubus. Nah, jika kita tutup akan menghasilkan kubus. Jadi kita juga kalau untuk mengerjakan latihannya, kita harus cara berimajinasi anak-anak untuk bagaimana kalau misalnya lembaran tersebut dilipat, apakah berbentuk kubus atau berbentuk balok. Jadi seperti ini jaring-jaring bangun ruang untuk kubus. Jadi bila ditutup, sisinya akan bertemu dan yang menjadi alas serta menjadi atapnya juga bertemu. Ini adalah jaring bangun ruang untuk kubus. Jadi anak-anak, untuk jaring ruang kubus ini sebenarnya kita bisa membuatnya menggunakan kertas, kalian juga bisa dari kertas menggunting terus membuat jaring-jaring kubus, dan kalian bisa mempraktekannya di rumah. Jadi bisa membuat bagaimana itu kubus, bagaimana juga balok. Jadi seperti ini yang bisa kita lihat dari samping, bawah, kanan ya, dan atasnya. Jadi anak-anak kelas 5 sangat mudah kan untuk memastikan atau untuk mengerjakan tentang jaring-jaring bangun ruang. Baiklah anak-anak kelas 5, selanjutnya kita akan bahas tentang jaring-jaring balok. Seperti ini adalah bentuk balok. Balok itu memiliki sisi yang persegi panjang yang berhadapan. Nah, bila balok ini kita lembarkan, kita buka dalam bentuk lembaran, akan menjadi seperti ini. Dan bila kita lebarkan kembali, akan bentuknya seperti ini. Nah, kalian bisa mengetahuinya dari simulasi berikut ini. Baiklah anak kelas 5, berikut ini adalah balok. Nah, balok ini memiliki sisi persegi panjang. Kalau kita buka, baloknya akan menjadi seperti ini dalam bentuk lembaran. Jadi ada atapnya, ada sisinya, dan juga ada alasnya. Bisa kalian lihat ya dari kiri dari kanan ya anak-anak. Di sana adalah jaring bangun ruang untuk balok. Nah, bisa kalian perhatikan di sana ya anak-anak, dari atas juga bahwa ada atapnya, terus ada alasnya, dan juga ada sisi-sisinya. Pada gambar ini memiliki warna yang sama. Artinya anak-anak bisa memahami bahwa warna yang sama artinya saling berhadapan. Baiklah anak-anak kelas 5, cukup mengerti ya bagaimana cara membentuk jaring bangun ruang balok. Jadi kalian harus berimajinasi untuk membentuk
jaring bangun ruang balok. Baiklah anak-anak kelas 5, berikut ini contoh soal untuk jaring-jaring bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Berikut ini kubus. Jadi gambar kubus itu atau dalam berbentuk lipatan tidak selamanya seperti simulasi yang tadi di depannya anak-anak. Jadi bisa seperti ini. Nah, contoh soalnya, jika nomor 4 menjadi alas kubus, maka yang menjadi tutupnya adalah nomor. Nah, selanjutnya kita lihat dulu contoh yang berikutnya. Itu gambarnya. Agar menjadi jaring-jaring kubus, maka yang harus dihilangkan adalah nomor. Nah, cara menjawabnya anak-anak. Untuk soal yang pertama, jika nomor 4 itu menjadi alas kubus, maka yang menjadi tutupnya itu nomor berapa? Apakah ada yang menjawab nomor 2 dan nomor 6? Nah, anak-anak sebenarnya kalau dari simulasi yang sebelumnya tadi, kalian mengerti, mungkin kalian tidak akan menjawab 2 atau 6. Karena tutupnya itu pasti adalah nomor 1. Nah, nomor 2, agar menjadi jaring-jaring kubus, maka yang harus dihilangkan adalah nomor berapa? Nah, di sana ada 2 jawaban anak-anak ya, ada titik-titik atau titik-titik. Artinya ada 2 jawaban yang harus kalian jawab. Dan satu pasti harus dihilangkan dan satunya tidak, yaitu nomor 3 atau nomor 4. Nah, jika kalian ingin membuat jaring-jaring kubus, cukup kalian menghilangkan nomor 4, maka nomor 3 tidak dihapus. Namun, jika kalian ingin membuatnya menggunakan nomor 3, maka nomor 4 harus dihapus. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak kelas 5, contoh berikutnya jaring-jaring tentang balok. Nah, bisa kalian lihat di sana gambarnya, yaitu jaring-jaring balok. Sebutkan pasangan sisi-sisi yang berhadapan pada jaring-jaring balok di samping. Jadi bisa kita jawab anak-anak bahwa pasangan yang berhadapan atau sisi yang berhadapan yaitu 1 dengan 3, 2 dengan 5, dan 4 dengan 6. Nah, soal yang kedua, anak-anak kelas 5, sudah benarkah jaring-jaring balok di samping? Berikan alasanmu. Jawabannya adalah bahwa jaring-jaring balok di samping itu tidak benar. Kenapa? Karena ada sisi yang berbeda, yaitu sisi 5 dan sisi 4. Makanya jaring-jaring balok di sana tidak sempurna. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap semoga kalian mengerti. Ingat pesan Bapak 3M, menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak dalam keramaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.